Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN. Pada kesempatan saat ini kita sudah masuk pada bab 1 sub D, yaitu penanganan pelanggaran hak dan penghindaran kewajiban warga negara. Anak-anak semuanya, sebelum saya ke materi ini, saya ingin mereview materi yang sudah kalian terima pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa pada bab pertama ini kita kembali mempelajari tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi kelas sebelumnya kita mempelajari materi yang hampir mirip, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dan pengingkaran kewajiban. Adalah dua hal yang berbeda antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Jelas kalau yang namanya hak asasi manusia ini sebagai bentuk anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa, ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, karena karunia-Nya misalnya kita diberi hidup, ya, hak hidup, asasi, ya, kebebasan, ya, ini juga hak asasi dan sebagainya. Yang namanya hak warga negara ini dimiliki warga negara karena statusnya sebagai warga negara. Seorang tidak berhak mengikuti pemilu, ya, karena dia bukan warga negara. Seorang tidak berhak untuk bela negara karena dia adalah orang asing di Indonesia. Mengenai hak maupun kewajiban warga negara sudah diatur di dalam, utamanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26 sampai pasal 34, itu mencantumkan tentang hak sebagai warga negara maupun hak asasi juga ada di dalamnya. Terus selanjutnya kemarin pada pertemuan yang lalu sudah diberikan tugas. Jadi tugas yang pertama itu saya akan mengetahui siapa yang belum mengumpulkan, ya, karena mengisi tabel itu sesuai dengan nomor absennya. Untuk yang tugas pada pertemuan yang lalu, silakan yang belum disusulkan, ya, Anda cari dua gambar pelanggaran atau pengingkaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kenapa itu terjadi? Ya, kemarin beberapa sebab terjadinya pengingkaran hak, di antaranya karena bersikap egois, penyalahgunaan kekuasaan. Ya, misalkan saya ambil contoh bersikap egois, ini bisa menjadikan pelanggaran hak. Ini mementingkan kepentingan dirinya dengan kelompoknya. Kecil saja mudah seseorang tidak mau bersusah payah harus antri. Nah, ini kalau yang tidak mau antri berarti pelanggaran hak orang lain atau pengingkaran kewajiban pada dirinya untuk mentaati aturan yang tidak tertulis yang sudah lazim ditaati. Penyalahgunaan kekuasaan bisa menimbulkan pelanggaran hak. Nah, ini mestinya dimiliki mereka yang mempunyai kekuasaan. Pada kesempatan saat ini kita akan membicarakan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya juga membutuhkan dukungan dari kita sebagai warga negara. Sebagai upaya pemerintah yang
sudah dilakukan dalam upaya pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban. Di antaranya yaitu ada supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penegakan HAM, ada KPAI, KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya ambil contoh saja, misalkan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tidak terjadi pelanggaran hak warga negara, maka aparatur pemerintah ini meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana agar masyarakat itu puas terhadap pelayanan yang diberikan sehingga tidak melakukan pelanggaran hak warga negara kepada orang lain. Misalkan dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, administrasi dalam hal kesehatan, dan juga dalam pendidikan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh aparatur negara kaitannya dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya, upaya pencegahan yang sudah dilakukan ini meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam rangka yaitu menegakkan hukum, ya termasuk juga menegakkan hak warga negara. Bagaimana kita ketahui bahwa negara ini mempunyai alat-alat kelengkapan dalam penegakan hukum, antara lain ada kepolisian dan ada tentara nasional, ada KPK, ada lembaga peradilan. Ini semua ada dalam upaya yaitu untuk menegakkan hukum, melakukan tindakan dalam penegakan hukum. Saya ambil contoh misalkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini jelas lembaga ini bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Korupsi itu terjadi ya berarti melanggar hak warga negara. Yang bantuan itu mestinya yang sampai harus kepada masyarakat, namun diselewengkan atau ada pemotongan. Ini adalah bentuk pelanggaran hak warga negara. Selanjutnya, dalam upaya pencegahan dan penindakan agar tidak terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, dibutuhkan partisipasi daripada kita sebagai warga negara untuk dapat menampilkan perilaku yang taat atau taat terhadap kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran hak sebagai warga negara. Selanjutnya di bab 1 terakhir di situ ada tugas proyek kewarganegaraan. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelas dibagi menjadi 7 kelompok. Anggotanya ada 5 sampai dengan 6. Kalau jumlahnya 35 itu berarti masing-masing 5 anggota. Kalau 36 ya ada satu kelompok yang anggotanya ada 6. Silakan dari tiap kelompok itu memilih topik yang ada di slide ini atau di buku paket di bagian akhir A sampai dengan H. Diharapkan tiap kelompok tidak sama dalam memilih topik yang ada. Silakan Anda mencari informasi atau inquiry kepustakaan. Tugas ini dibuat dalam bentuk PowerPoint. Minimal ada
5 slide ya, 5 slide itu. Nah, nanti dipresentasikan yang paling siap itu paling tidak satu kelas itu ada satu kelompok yang mewakili ya, dipresentasikan secara online ya, dengan fasilitas kita pakai Google Meet. Itu disiapkan alatnya, ada laptop dan jaringan internet yang memadai. Itu ya anak-anak ya untuk pertemuan minggu yang akan datang. Silakan dikerjakan tugas ini, dan yang lain yang nanti tidak sempat presentasi, nanti tugasnya dikirim melalui link presensi sebagaimana biasanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.